Intinya adalah mensinergikan dengan sang inti dari kehidupan ini, dengan sang Rabbul Alamin gitu loh. Bagaimana bisa sinergi. Nah, saat ini ya tingkat sinergi atau keselarasannya dengan sang Rabbul Alamin ini presentasinya itu sangat kecil sekali gitu loh ya. Betul. Mungkin sekitar 5%-an gitu loh. Makanya jati diri manusia pada saat ini ya lemah, tak berdaya gitu. Insun Rahayu Bawaria Walia Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana sehat, selalu berseri, tambah bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami tak lupa mendoakan kalian semua selalu sehat, berbahagia dan banyak rezekinya juga. Amin. Nah, Kang Prabu, ini saya langsung saja ya. Saya sudah menulis banyak di sini untuk langsung saya pertanyakan kepada Kang Prabu. Siap. Kang Prabu, ini kan banyak sekali masyarakat khususnya ya, para klien nih yang bingung seperti tidak tahu arah dan tujuan hidup ini. Gitu ya. Bahkan mereka cenderung tidak mempunyai gairah hidup atau putus asa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, sebagai seorang penasehat spiritual, tentunya Kang Prabu juga sangat paham ya akan hal itu. Nah, terkait hal itu ada beberapa pertanyaan dari para klien yang disampaikan kepada saya, dan sejauh ini saya jawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Siap. Nah, ini Kang Prabu. Pertama, kenapa mayoritas masyarakat tidak tahu arah dan tujuan hidupnya? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kaya raya tapi hidupnya merasa hampa. Iya. Bukannya mereka ini tahu ya arah dan tujuan hidupnya itu kan mati ya. Mati. Ya. Tapi nggak gitu katanya Kang Prabu. Nggak gitu kali gitu. Jadi arah dan tujuan hidup yang selama ini diketahui oleh masyarakat, mayoritas masyarakat ini kan arahnya ini kematian. Kematian, siap. Ya otomatis karena arahnya kematian ini ya menyebabkan hidup pun menjadi kurang bergairah kan gitu ya. Karena kan orientasinya atau tujuan hidupnya itu di alam kematian. Secara otomatis ya saya bolak-balik juga udah menyampaikan gitu kan. Fokusnya ya di kehidupan bumi alam ini ke arah kematian. Jadi di kehidupan bumi alam ini sudah tidak ada konsentrasi. Kurang konsentrasinya. Sehingga gairah hidup pun berkurang gitu ya. Itu tanpa baik disadari maupun tidak ya? Disadari ataupun tidak gitu loh ya, yang terjadi seperti itu. Karena memang ya sejak kecil ya, sejak dilahirkan, sejak mulai mengenal lingkungan ya, mengenal sekolah apalagi ya, itu sudah diajarkan ya bahwa orientasi hidupnya itu ya ada di alam kematian. Ya. Jadi pendidikan yang diajarkan ya kepada seluruh masyarakat ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia gitu kan. Arahnya itu kepada kematian. Karena seluruh doktrin dan dogma agama itu kan memang mengarahkan kematian. Bahkan bukan hanya doktrin dan dogma agama saja, ilmu pengetahuan pun ya orientasinya tetap kepada kematian gitu loh ya. Yaitu sehingga ya konsentrasi hidupnya itu bukan ke
pada kehidupan di bumi alam ini, ya, Bagaimana tapi pada memaksimalkan gitu ya. pada kehidupan akhirat. Akhirat. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Ngumpulin sangu mati gitu loh ya, bekal untuk meninggal gitu loh. Yaitu sehingga sekali lagi gairah hidup ya di kehidupan bumi alam ini ya sangat berkurang sekali, sangat berkurang, lemah, dan gitu loh, menjadi ya. gejolak, berbagai gejolak gitu. Iya, ya. Intinya karena itu ya, adanya doktrin dan dogma yang mengarahkan manusia kepada kematian, Gitu. Siap. termasuk kekuatan terbesarnya yaitu berupa Tuhan ya, juga surganya ya, itu semuanya ditaruh di alam kematian. Siap. Ya. Ya, sangat wajar sekali jika gairah hidup manusia ini ya sangat lemah sekali Sangat di kehidupan lemah. bumi alam ini. Arah dan tujuan hidupnya pun ya menjadi apa ya? Menjadi tidak jelas gitu loh ya kan? Ya. Karena dijelaskan di apa? Di ajaran doktrin dan dogma pun ini tidak jelas kemana arahnya gitu loh ya. Betul. Ya, sekalipun arah tujuannya di alam kematian, tapi kan kemana? Itu kan nggak jelas. Betul. Sehingga mengambang gitu loh ya. Karena kematian ini ke alam batin atau ke alam gaib ya. Betul. Namanya alam gaib ini kan alam yang nggak jelas Iya, gitu betul. ya. Dan kita selalu dihantui rasa ketakutan. Iya, berbagai hal ketakutan gitu loh ya, karena entah salah dosa atau bagaimana kita akan Prabu ya. intinya karena doktrin dan dogma agama gitu Siap. loh, yang merupakan inti permasalahan sehingga manusia itu tidak mengetahui arah dan tujuan hidupnya ada ya di kan? bumi ini gitu Ya. kan. Kenapa dilahirkan di kehidupan bumi alam ini kan tentunya untuk mengurus bumi ini Betul, gitu loh ya betul, kan betul. ya, mengurus kehidupan di alam bumi ini, Bukan untuk mengurus Iya, nanti mati ya. bukan untuk mengurus nanti kematian gitu loh. Ini yang salah kaprah Siap. berupa doktrin dan dogma ya. Banyak sekali ya Kang Prabu orang-orang kaya yang berseliweran di media ternyata masih galau terus hidupnya. Iya ya, Pindah agama satu ke satunya yang lain gitu Kang Prabu. banyak. Siap. Yaitu karena tidak punya pegangan hidup kan ya. Ya, di ajaran doktrin dan dogma ini kan sekali lagi itu membingungkan gitu loh ya kan ya, sehingga ya nggak jelas gitu loh ya kan, hidupnya ngambang, hidupnya menjadi hampa gitu loh ya kan, karena tidak mengenal kepada kekuatan yang sejatinya ya, mengenal hidup yang sejatinya bagaimana itu tidak diajarkan gitu. Siap. Sehingga ya wajar hidupnya terombang-ambing, hidupnya hampa bahkan ya kan, mencoba mencari berbagai macam solusi, wujud kebahagiaan, bentuk kebahagiaan, tapi sifatnya temporer semua. Sifatnya sementara semua gitu loh. Betul. Tidak ada kebahagiaan yang sifatnya sejati gitu, yang langgeng gitu loh. Yang langgeng. Ya. Nah, jadi setelah umpamanya habis bertamasya ke tempat yang mengasihkan, yang membahagiakan, tapi sepulang dari tamasya ini loyo sudah lagi ya. lemas lagi, loyo Lemas lagi. Betul. Bahkan dalam perjalanan pun itu sudah lemas ya kan, capek. Iya. Itu seperti itu. Saya mendengarkan Kang Prabu aja teringat saya yang dulu udah sangat hampa Kang Prabu. Iya. Pernah di posisi itu. Hampa gitu Siap. loh ya, karena tidak menyentuh kepada ranah inti gitu loh ya. Seluruh pendidikan yang ada lah ya, baik pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan ya, ini sama sekali tidak mengarah kepada inti dari kehidupan gitu loh. Ya, ini yang menyebabkan kemudian menjadi hampa gitu loh. Siap. Lemah dan rapuh Tak gitu. berdaya. Baik Kang Prabu, untuk selanjutnya nih, apa sebenarnya inti dari hidup dan kehidupan ini? Ya. Inti dari hidup dan kehidupan ini ya Rob gitu loh ya. Intinya kan Rob, iya. ya, guru gitu loh. Robbul alamin
itu guru alam semesta jagat raya ini. Siap. Yang menjadi inti kekuatan, ya. Inti dari alam ini, ya kan. Nah, di tayangan sebelumnya kan juga kita sudah menyebutkan, ya kan. Jadi inti kekuatan, ya. Inti kekuatan itu Rabbul Alamin, gitu. Siap. Ya. Betul. Nah, inti alam itu sendiri, ya, ada di situ kan ada neutron, proton, elektron, gitu kan. Nah, Rabbul Alamin itu sendiri juga kalau di keilmuan Sah Bandar Kari Madi ini kan ada 3, ya kan. Sah Bandar Kari Madi, gitu loh, ya. Nah, di budaya ada yang namanya Trimurti. Betul. Kalau di ajaran agama Nasrani ada yang namanya Trinitas. 3 kekuatan. 3 kekuatan yang menjadi guru, ya, dalam hidup dan kehidupan kita ini. Betul, gitu loh, ya. Kang Prabu. Intinya itu sebetulnya, gitu loh, yang menjadi inti dari hidup dan kehidupan ini, gitu loh. Jadi harus menemukan dong Kang Prabu. Iya, jadi ya harus menemukan ini, gitu loh, inti dari kehidupan ini. Karena kalau tidak menemukan itu, ya hidupnya menjadi hampa, gitu loh. Nggak ada pegangan, ya, Nggak ada pegangan, gitu loh, ya. Jadi hidup seperti tidak hidup, gitu kan, lemah, tak berdaya, ya. Makanya, ya, manusia itu ya dikatakan sebagai makhluk yang lemah, tak berdaya, gitu kan. Yang punya kekuatan itu Tuhan, Iya, gitu kan. benar, Ya, memang seperti itu. Makanya inti kekuatan itu ya Tuhan, Rabbul Alamin, gitulah. Nah, sejauh ini, ya kan, pengetahuan tentang eksistensi ketuhanan ini mengambang, robnya nggak jelas, gitu loh, ya. Karena sekali lagi Tuhannya itu, ya, ini ditaruh atau diletakkan di alam kematian. Jadi ketemu Tuhannya itu nanti setelah mati baru bisa ketemu, gitu loh, ya kan. Memang benar setelah mati memang baru tahu, gitu loh. Oh, ternyata tuh wujud Tuhannya itu ada di sana, gitu loh. Jadi setelah mati itu baru sadar, gitu loh. Tuhannya itu ternyata ada di kehidupan bumi alam ini. Jadi gitu harus kembali lagi, ya, jadi harus kembali lagi, gitu loh. Harus terlahir lagi. Nah, untuk bisa terlahir lagi harus ngantri, gitu kan. Ngantrinya panjang banget. Ya. Karena kelahiran ini kan hanya berapa ribu per harinya, gitu loh, ya kan. Nah, sementara yang ngantri ini miliaran, bahkan triliunan, gitu. Ya, setelah berhasil terlahir dapat doktrin lagi. Iya, setelah terlahir, ya kan, doktrin lagi, lupa. Ya kan, nggak ketemu lagi, lupa, balik lagi mati lagi, ya. Iya, jadi inti dari hidup dan kehidupan ini, ya, Rob, sekali lagi guru, ya, Rabbul Alamin, guru alam semesta jagat raya ini, atau sang guru sejati, gitu loh, yang disebut sebagai Tuhan itu sebetulnya. Jadi memang pemirsa, beliau sudah menyampaikan inti dari kehidupan ini adalah Rabbul Alamin, dan pemirsa harus menemukan, ya, iya, makanya pegangan dalam hidup. Yang punya kekuatan, ya, punya kekuasaan, punya keselamatan, ya, punya kenikmatan, itu kan Rob, betul. Gitulah, Rabbul Alamin, energi kebahagiaan, energi keselamatan, energi kemuliaan, semua miliknya, gitu loh, ya kan. Makanya jika ingin kekuatan ya harus mendekat, gitu loh. Ya. Mendekat kepada Rob yang sebenarnya. Gimana gitu mau loh. dekat kalau nggak kenal, ya, Kang Prabu? Iya. Kalau ingin bahagia ya harus mendekat kepada yang punya kebahagiaan, gitu loh. Sehingga kebahagiaannya itu betul-betul kebahagiaan yang langgeng. Kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu, gitu loh, ya. Jadi kalau kebahagiaan bukan dari Rob, ya kan, umpamanya dari uang, ya kan,
dari anak, dari istri, itu kan kebahagiaan yang sifatnya semu gitu loh kan, dan sementara gitu, ya. Bukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu ya bersama dengan Rob, ya, bersama dengan Robbul Alamin. Tidak meninggal dulu pemirsa ya. Iya, dan itu tidak yang namanya Robbul Alamin ya, itu kan sekali lagi adanya di kehidupan bumi alam ini ya, yang lahir dan batin gitu loh ya. Nah makanya pada saat di kehidupan bumi alam ini ya harus ketemu gitu loh, minimalnya mendekat, berusaha terus berjuang ya, berjuang untuk bisa ketemu dengan beliau gitu ya. Sehingga energi beliau itu nanti akan sampai, apa ya, ibaratnya beliau itu mengulurkan tangan gitu. Ya betul. Kita kalau kita sampai meminta, alam semesta pasti memberi. Pasti gitu loh. Siap. Gitu loh. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kang Prabu ya. Apa sebenarnya tujuan dari hidup ini Kang Prabu? Ya itu tujuannya itu ya menemukan Robbul Alamin, kembali kepada Robbul Alamin. Ya, kalau bahasa agamanya ya, agama Islam khususnya, itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada zatnya gitu loh. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini kemudian saat ini kan dikonotasikan sebagai kematian gitu loh. Ya. Nah, padahal kan kembali kepada Robbul Alamin gitu loh. Nah, bagaimana bisa untuk kembali kepada Robnya kalau kita tidak tahu gitu loh ya kan, sekalipun mati ya kan, ya tidak akan pernah bisa sampai gitu loh ya kan? Karena kan tidak tahu gitu loh ya. Nah bagaimana bisa tahu ya harus mencari gitu loh ya. Mencari Robbul. Jangan pasrah saja Kang Prabu ya. Jadi tujuannya itu ya kembali kepada Robbul Alamin ya. Jadi kembali ya, sinergi dengan Robbul Alamin ya. Jadi kembali di sini bukan berarti apa ya, matian gitu Kang Prabu. Bukan berarti mati gitu loh ya. Mati merasa diri ini tidak ada ya, betul. Diri tidak ada, yang ada hanya beliau hanya Robbul Alamin gitu loh. Karena memang pada hakikatnya yang ada itu hanya beliau gitu, hanya Robbul Alamin. Makanya disebutkan Tuhan itu ada di setiap titik koordinat ya, bahwa Robbul Alamin itu memang ya ada di setiap titik koordinat gitu loh, ada di seluruh titik koordinat dari alam semesta jagat raya ini gitu loh ya. Semuanya adalah wujudnya. Justru yang tidak ada itu wujud kita gitu loh. Wujud diri kita ini gitu loh. Nah, intinya adalah kesadaran. Itu, gitu loh. Kesadaran bahwa diri ini adalah bagian dari Robbul Alamin. Nah, bagaimana kita bisa kembali? Ya harus betul-betul mengenal dirinya gitu loh kan, mengenal dirinya sampai betul-betul kita bisa sinergi dengan dirinya gitu, mensinergikan. Intinya adalah mensinergikan dengan sang inti dari kehidupan ini, dengan sang Robbul Alamin gitu loh. Bagaimana bisa sinergi? Nah, saat ini ya tingkat sinergi atau keselarasannya dengan sang Robbul Alamin ini presentasinya itu sangat kecil sekali gitu loh ya. Mungkin sekitar 5%-an gitu loh. Makanya jati diri manusia pada saat ini ya lemah, tak berdaya gitu loh, karena tingkat akselerasinya, keselarasannya atau sinerginya dengan sang Robbul Alamin ini masih sangat kecil sekali. Gitu. Jauh Kang Prabu. Sangat jauh. Kita lanjut Kang Prabu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya hal terpenting apa yang perlu diraih dalam hidup dan kehidupan ini Kang Prabu? Jadi hal yang terpenting itu ya tentunya itu ya. Bertemu dengan Robbul Alamin ya. Jadi kalau sudah bertemu dengan Robbul Alamin ya tentunya kan ada
banyak sekali Iya, berkah betul. yang Berkah didapatkan. harus bagaimana? Karena kan sebenarnya? pemilik segalanya, Siap. Rabbul Alamin, ya. Siap. Termasuk juga keselamatan dan kemuliaan, ya. Jadi kalau hal yang ingin diraih, ya, keselamatan itu, ya semuanya ada di Rabbul Alamin, ya. Begitupun dengan kemuliaan, gitu. Jadi hal yang terpenting ya tentunya itu, ya, wujud dari Sang Rabbul Alamin itu. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Rabbul Alamin, Ya, betul. itu yang perlu dilakukan sebetulnya dalam hidup dan kehidupan ini adalah melakukan pendekatan, berusaha untuk mengenal lebih dekat, ya kan, mengetahui, ya, kemudian mengenal lebih dekat dan bisa, ya, mensinergikan lah, Betul. ya, Mensifati, betul, Kang Prabu. sifat-sifat dari Sang Rabbul Alamin, Apapun ya kan? sifat beliau lah, ya. Apapun, ya, sifat-sifat dari beliau itu ya kita sifatin semua, ya. Siap, Yang namanya mensinergikan itu, gitu loh. Jadi yang namanya menyatukan diri dengan manunggaling galih, ya. Iya. Yang namanya manunggaling galih itu bukan berarti, ya, kita ini satu tetes air kemudian menetes dalam satu gelas dicampur. Itu Dicampur, bukan seperti itu bukan, tapi maksudnya. mensifati, ya. Iya, maksudnya itu bagaimana kita itu, ya, sinergi, selaras dengan betul. Sang Rabbul Alamin, gitu. Iya, betul. Karena Rabbul Alamin tetap yang maha tunggal, Iya, gitu, kan? Nggak ada duanya. Kita hanya percikan-percikannya saja, gitu loh. Siap. Nah, makanya percikan-percikan ini ya perlu menyelaraskan dengan Sang Maha Tunggal itu, gitu loh. Intinya ya harus punya niat untuk mencari, mengenal, gitu, Iya, ya. intinya harus menemukan lah. Dan kemudian menemukan, gitu. menemukan Rabbul Alamin, ya. Nah, setelah menemukan ini kan berusaha untuk mendalami, sehingga sinergi dengan Sang Rabbul dengan Alamin. Rabbul Alamin. Ibarat kita kenal dengan telaras, Ya. tahu lebih dalam lagi, ya, ya. tentunya kan harus Mendalami, terus mendekati. mendekat, akhirnya bisa ketawa bareng, ya. Bisa bercengkerama, ya, bisa bermesraan. Energinya, Kang Prabu. Energinya, ya. Energinya, pemirsa. Itu bermesraan yang sejati itu seperti itu, Kang Prabu, ya. Seperti itu.
Tuhan.